Ya, kawan pajak berjumpa kembali di Tax Live kita di setiap hari Kamis jam 3 sore. Nah, ini sebelum mulai nih, kita mungkin mohon bantuan nih kawan pajak untuk sharing ya kegiatan ini ke teman-teman semua ya, ke pasangan ya, suami, istri, anak, cucu ya, semua yang punya IG ya, di-share aja gitu biar lihat nih nanti kita akan membahas apa nih terkait dengan Tax Live sore hari ini gitu ya. Oke, kita masih lihat teasernya ya. Ada wajah saya tentu saja dan juga ada wajah narasumber kita. Tapi kita belum kenalan nanti ya. Oke, masih lanjut nih. Oke. 137 ya. Sudah 137, alhamdulillah. Nambah terus ya, semoga sih targetnya 200 nih ya. Tolong dibantu gitu kakak gitu ya, di sharingnya gitu kemana saja. Oke? Ya, teaser sudah selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, senantiasa bahagia dan tetap semangat menjemput rezeki dimanapun berada. Amin. Baik kawan pajak, Tax Live hari ini kembali hadir nih. Tadi menyapa kawan pajak ya dengan temanya cara cepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, mungkin di sini kawan pajak ada yang pada saat lapor pajak tahunan terus ternyata ada nih kelebihan pembayaran pajaknya, kemudian merasa galau gitu ya. Agak-agak dilema gitu ya kalau bahasa anak sekarang ya. Mau dikompensasi ke masa berikutnya atau uangnya ingin diminta aja gitu ya karena ada keperluan untuk bisnisnya. Namun kita akan bahas nih selama 30 menit ke depan. Namun kenalan dulu ya. Nih, saya punya pantun nih sore hari ini. Jalan-jalan ke pasar lama. Cakep. Belok kiri ke Gunung Salak. Kenalan, saya adalah si penyuluh pajak. Mantap. Saya ada Septi Karina dan tentunya saya tidak sendiri nih karena tadi sudah ada yang senyum-senyum dari tadi ya. Namanya adalah Mas Angga Sukmadani Suara. Silakan menyapa kawan pajak Mas Angga. Iya, halo kawan pajak semua. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan dalam limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nih yang lagi di jalan, tolong hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, yang di kantor nih mungkin yang lagi bekerja sambil dengerin lagu apa yang lagi populer? You break my heart, break my heart gitu ya. Wah, ini Mas Angga penggemarnya Putri Aryani juga ya kawan pajak. Kita dukung ya Indonesia nih ya. Semoga nanti pas finalnya menang. Ya, semoga sambil dengerin lagu Putri gitu ya, kita coba di IG kali ini kita bahas sesuatu yang menarik nih, mungkin yang berguna juga nih buat kawan pajak semua, khususnya nih buat kawan pajak yang punya kelebihan pembayaran gitu ya Mbak Del ya? Betul, karena memang kita mengangkat tema ini nih Kak Angga dan kawan pajak semua karena memang ingin menjawab nih kekhawatiran dan kegundahan kawan pajak. Nah betul, mungkin ya kalau setiap tahun gitu kawan pajak kan lapor pajak tahunan ya lewat SPT tahunan. Nah entah itu pas ngisi e-filing ataupun e-form ternyata statusnya lebih bayar. Nah cuma mungkin karena dalam benak kawan pajak ada pemikiran gitu, kalau saya lebih bayar takut diperiksa gitu, atau mungkin merasa paradigmanya ribet lah diperiksa, makanya yang semulanya dia lebih bayar mungkin jadi nihil gitu ya. Nah kan sayang gitu ya Mbak Del ya. Iya betul, padahal itu kan sebenarnya hak sebagai wajib pajak ya. Nah oleh karena itu sebenarnya kan tadi disampaikan Mas Angga bahwa kelebihannya itu bisa dikembalikan tanpa proses yang ribet. Nah ini nih mekanismenya nanti akan kita jelaskan ya Mas Angga ya jadi tema kita kali ini kita akan ngebahas gitu ya, apa cara cepat sesuai dengan temanya untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Betul. Gitu. Nah ini nih kenapa, berarti kan harus ada awalannya dulu nih. Sejarah gitu ya, asal muasalnya. Kenapa sih bisa timbul lebih bayar ya Kang? Ada alasan apa dan situasi yang mengakibatkan lebih bayar tersebut gitu? Oke Mbak Adel, jadi gini ya kawan pajak semua, kalau kita bicara kenapa sih kok pajak saya ini bisa lebih bayar gitu ya, maka kita bisa identifikasi ada beberapa penyebab. Pertama, bisa jadi memang ada kesalahan penyetoran. Salah setor. Misal gitu ya, Mbak Adel
pajak terutangnya 1 juta. Ya. Gitu salah ngetik di handphonenya, internet banking. Ya. Masukin angka 0 kebanyakan jadi 10 juta. Kan itu jadi lebih bayar. Betul, lagi kurang air putih ya kayaknya ya. Betul. Yang kedua, bisa jadi memang ada kesalahan pemotongan atau pemungutan oleh pemungut pajak. Oh ya, ini Nah, statusnya dipungut orang lain ya Kang. Ini juga lagi rame nih terkait dengan PPh 21 Natura. Nanti kita bahas di IG berikutnya ya. Ditunggu saja. Jadi tetap stay tune di IG Live gitu ya. Nah, contohnya seperti apa nih kesalahan pemotongan pemungutan? Misal, saya deh jualan baju gitu ya di ITC. Kok bagian jualan baju Kang Angga? Ya udah badel Ya, dah. saya dong ya. Jangan kerudung gitu ya. Ya, jangan kerudung. Terus omsetnya ternyata 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Ini kan artinya boleh kita kategorikan wajib pajak UMKM ya, betul. yang dikenai PPh final 0,5%. Ya. Nah, terus ternyata ketika Mbak Adel jualan misalnya ke bendahara pemerintah yang harusnya dipotong 0,5%, bendaharanya mungkin keliru gitu ya. Motongnya karena dia belanja barang 1,5%. Sesuai tarif umumnya ya. Tentu kan di sini jadi 1,5%. timbul gitu ya Betul. kelebihan pembayaran pajak. Nah, itu satu juga yang menyebabkan lebih bayar. Ya. Nah, berikutnya penyebab lebih bayar bisa jadi misalnya dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak, sementara itu sebenarnya pajak yang seharusnya tidak terutang gitu, atau tidak dipotong. Ya, paham. Misalnya apa? Contohnya lagi deh Mbak Adel gitu ya. Misalkan jasa Kaya raya catering. saya usaha saya banyak nih, amin. Ya, jasa catering gitu Ya. ya. Kemudian bertransaksi sama bendahara gitu kan. Kemudian dipungut nih sama bendaharanya PPN. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara jasa catering kan bukan objek PPN ya, kawan pajak ya, itu kan objek pajak daerah, jasa boga gitu ya. Maka di sini juga bisa menjadi salah satu penyebab kelebihan pembayaran pajak gitu ya, dan lain sebagainya sebenarnya. Tapi gini, benang merahnya sebenarnya adalah lebih bayar itu timbul karena pajak yang dibayar ataupun dipotong itu lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Nah, sementara kalau bicara masalah kelebihan, kita sudah sama-sama tahu ya, ada yang namanya PBK apa? Pemindah bukuan. Ada juga namanya PMK 187, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. terutang. Kemudian ada yang namanya restitusi atau pengembalian pendahuluan. Nah, di mana tentu semua ada term and condition masing-masing gitu. Ya, jadi sebenarnya nih kita sebagai wajib pajak tetap berhak ya meminta kelebihan pembayaran pajak kita. Iya dong, udah lebih bayar ke negara. Ya, lain cerita kalau misalkan kawan pajak mau mengikhlaskan ke negara, itu lain cerita ya. Tidak apa-apa. Tapi tentu kalau punya kelebihan ya boleh dong boleh. meminta atas kelebihannya. Betul. Nah, Betul. ini biar kita lebih fokus nih ya, karena sudah waktunya juga kena 30 menit, kita akan membahas nih fokus ke kelebihan bayar di SPT tahunan atau di SPT masa aja ya Kang Angga. Nah, terkait untuk kasus ini nih, tadi ya terkait dengan kelebihan bayar di SPT tahunan atau SPT masa, sebenarnya gimana sih konsep dasar pemintaan kelebihannya? Apa yang harus dilakukan dan disiapkan nih oleh kawan pajak? Oke, jadi kita coba kerucutkan ya kawan pajak kasusnya, kita persempit objek bahasan kita. Jadi gini, saya asumsikan misalnya kawan pajak semua sudah mengisi SPT tahunan orang pribadi gitu ya, entah itu 1770, 70S gitu ya. Kemudian setelah dihitung-hitung, karena misalnya saya bayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, ternyata menjadi kelebihan pembayaran gitu ya. Bisa. Atau misalnya konteksnya sekarang kawan pajak adalah pengusaha, punya perusahaan gitu ya. Ketika misalnya mengisi formulir 1771 ataupun $71 gitu ya, ternyata ada kelebihan pembayaran. Maka dalam konteks kasus seperti ini, kalau kita bicara proses pengembalian, ada 2 jalur nih Mbak Adel, kawan pajak semua, untuk meminta atas kelebihan pembayaran tersebut. Yang pertama, mungkin yang paling familiar, yaitu jalur pemeriksaan. Nah, ini juga ada nih jalur yang kedua nih, jalur pengembalian pendahuluan. Nah, jadi bagi kawan pajak yang baru bergabung nih ya di 10 menit awal Tax Live kita hari ini membahas terkait dengan cara cepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Mas Angga, ada 2 jalur ya Mas Angga. Yang pertama jalur pemeriksaan, yang kedua jalur pengembalian pendahuluan. Betul. Nah, selanjutnya dibahas lagi nih terkait bedanya nih Mas Angga, karena nanti kawan pajak bisa memilih nih yang sesuai mana sih yang lebih pas di hati. Oke, nah simpelnya begini, kita yang simpel-simpel Boleh, aja boleh, ya. boleh. Yang sederhana aja lah. Ada 2 hal yang bisa membedakan apa sih bedanya pemeriksaan dan pengembalian pendahuluan. Pertama kita lihat dari siapa yang memproses atas permohonan ini, gitu ya.
Kalau pemeriksaan, maka nanti di kantor pajak yang akan meroses adalah fungsional pemeriksa pajak. Ya. Nah, sedangkan pengembalian pendahuluan itu yang memproses adalah fungsional penyuluh pajak. Oh, nah, iya. itu dari sisi yang memproses. Yang kedua, yang mungkin penting bagi kawan pajak semua adalah dari sisi durasi penyelesaian. Kalau bicara pemeriksaan, maka itu kan jangka waktu penyelesaiannya adalah 12 bulan. Sejak permohonan diterima lengkap. Mungkin pertanyaannya, lama banget gitu ya? Ya. Kenapa kok bisa lama sampai 12 bulan? Karena memang kalau kita bicara pemeriksaan, alurnya panjang gitu ya. Mulai dari usulan pemeriksaan, kemudian penerbitan SP2, kemudian ada pemberitahuan pemeriksaan, kemudian juga ada panggilan kepada wajib pajak, ada proses pinjam meminjam berkas, kemudian nanti kawan pajak memberikan tanggapan, closing, hingga nanti ujungnya adalah penerbitan surat keputusan dari kantor pelayanan pajak. Ya, jadi memang ketika kita membahas terkait dengan pemeriksaan, waktunya ini ya 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Jadi memang dipastikan dulu kalau memang mau mengajukan berkasnya sudah lengkap semua ya Kang, enggak biar tidak ada lagi nih lebih lama lagi gitu kan. Dari yang lengkapnya. Intinya penyelesaian pemeriksaan itu 12 bulan. Nah, sekarang kita coba bandingkan nih kawan pajak dengan yang namanya pengembalian pendahuluan. Ya. Kalau tadi pemeriksaan itu 12 bulan, pengembalian pendahuluan ini jauh lebih singkat. Yaitu waktunya itu proses penyelesaiannya 15 hari sampai dengan 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Coba bayangkan, 15 hari sampai 3 bulan dengan 12 bulan. Ya. Mana yang lebih cepat? Tentu pengembalian pendahuluan Pengembalian kan ya. pendahuluan. Tapi ini harus dilihat bergantung pada jenis pajaknya apa, kemudian kriteria wajib pajaknya seperti apa. Jadi nanti kawan pajak bisa lebih cermat nih ya. Betul. Mana yang mau diinginkan, mau cepet, seperti nanti memilih yang pengembalian pendahuluan atau mau diperiksa aja, ya mangga. Itu kan kembali kepada pilihan kawan pajak semua. Ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya gini Mbak Adel, dari mana gitu ya petugas pajak ini tahu bahwa kawan pajak ini pengennya pengembalian pendahuluan atau restitusi gitu ya? Nah, sebenarnya gitu kalau di petugas pajak itu melihat dari isian laporan pajaknya gitu ya, SPT-nya. Dilihat dari checklistannya apa. Kalau misalkan kawan pajak memilihnya adalah checklistnya misalnya 17B atau restitusi atau justru mungkin tidak menceklis sama sekali, maka ini artinya petugas pajak akan memprosesnya melalui jalur pemeriksaan gitu ya. Tapi kalau misalkan kawan pajak di SPT-nya memilih 17D gitu ya, nanti kita bahas ya, atau 17C atau 9 ayat 4C, maka ini artinya dengan pengembalian pendahuluan. Jadi diprosesnya melalui pengembalian pendahuluan tanpa melalui proses pemeriksaan lebih dulu. Jadi cukup penelitian aja. Jadi gitu. cukup penelitian saja, nanti tergantung dari kawan pajak menceklis pilihan yang ada jadi ya. Pastikan ketika misalnya mau memilih pengembalian pendahuluan supaya lebih cepat, checklistnya jangan lupa juga gitu ya. Karena kalau tidak mencentang sama sekali, dianggapnya nanti 17 ayat 1 atau melalui prosedur pemeriksaan. Nah, pastikan checklist ya. Kalau pengembalian pendahuluan ini bedanya apa? Yang diteliti hanyalah administrasi. Jadi kelengkapan formal, material, artinya tidak sampai diperiksa tuh. Jadi nggak ada tuh prosedur pinjam meminjam berkas gitu ya, yang memakan waktu sampai dengan 12 bulan. Cuman memang kalau kita bicara pengembalian pendahuluan, itu nggak nutup kemungkinan juga suatu saat akan dilakukan post audit gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak Adel. Ya baik, jadi memang kalau kita lihat dari durasi waktu, karena kan tadi di awal dijelaskan ya, sebenarnya ini ada proses, tadi juga dibahas di chat, ada proses pemindah bukuan ya, kompensasi ke pajak yang kehutang lainnya. Namun untuk bahasan kali ini memang khusus terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan dua cara tadi ya. Pemeriksaan Pemeriksaan atau pengembalian Nah ini pendahuluan. juga di kolom chat udah ada nih ADT_Jun ya. Kalau PPN masuk pemeriksaan apa pengembalian pendahuluan? Nah nanti kita dibahas di PKP risiko rendah. Nanti betul, kita Mas ADT. Stay tune ya, Mas ADT ya. Betul, stay tune nih Pak. Masih panjang penjelasan kita, jadi jangan teralihkan ke IG yang lainnya. Hari ini khusus nanti sampai 3:30 ada jawabannya. Nah, kemudian juga menanggapi Mas Harkuning nih, pengembalian pendahuluan tetap aja diperiksa Pak. Yes, memang bisa saja dilakukan post audit. Tapi kalau kita bicara uangnya, kan jauh lebih cepat ya. Betul. Jadi sepanjang memang laporannya benar, lengkap, jelas gitu ya, maka sebenarnya nggak usah khawatir. Toh juga nanti
kalaupun diperiksa tidak akan menjadi apa-apa. Sementara kalau pengembalian pendahuluan uangnya diterima jauh lebih cepat. Dimana kalau kita bicara uang kan bisa diputar lagi Ya, untuk ini khusus usaha. pengusaha-pengusaha yang memang membutuhkan ini ya, pergerakan cepat gitu. Betul. Oke. Ya, jadi terkait dengan Mas Angga tadi selalu ngomong kriteria. Kriteria, Nah, gini, jadi mungkin kalau kita mau minta pengembalian pendahuluan, ada syarat-syarat khususnya atau gimana nih, Kang? Oke, jadi kita sepakati dulu Ya. ya bahwa kalau memang pengen lebih cepat, sepanjang memenuhi kriteria, dia bisa melalui prosedur pengembalian pendahuluan. Karena kan di situ waktunya lebih cepat. Ini juga menjawab tadi pertanyaan ya, karena time is matter gitu ya. Ya. Apalagi kalau bicara uang kalau bisa dipergunakan sekarang kita bisa putar lagi untuk keuntungan kita. Gitu ya. Untuk usaha. Nah, untuk usaha kita buat modal lagi. Tapi itu balik lagi ke kawan pajak. Nah, bicara masalah kriteria gitu ya, di pengembalian pendahuluan, ini bisa kita petakan menjadi 3 kriteria nih, kawan pajak ya. Pertama, wajib pajak pasal 17C atau kami istilahkan itu wajib pajak baik. Ada istilahnya ya, Kang Angga ya? Nanti kita bahas lagi. Kita pengen yang baik-baik aja memang sih. Kemudian ada yang kedua, wajib pajak 17D, pasal 17D Undang-Undang KUP gitu ya. Yaitu wajib pajak persyaratan tertentu. Nah, yang ketiga, pengusaha kena pajak pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN atau istilahnya itu pengusaha kena pajak patuh gitu. Nah, patuh. Nah, jadi ya, ada istilah-istilah ya. Betul ya. Saya ini juga mungkin kawan pajak banyak juga yang baru mendengar istilah WP baik, persyaratan tertentu dan juga PKP patuh. Nah, ini ada bedanya apa sih, Kang, antara 3 kriteria wajib pajak ini terkait dengan proses pengembalian pendahuluan ya? Oke, pertama kita bedah dulu dari sisi 17C. 17C. Ya, wajib pajak baik. Baik-baik ternyata saja. yang baik itu kantor pajak juga mengapresiasi nih. Oh, gitu ya. Dimana kawan pajak kalau misalkan perusahaan kawan pajak ingin dikategorikan dalam predikat tanda kutip baik, maka syaratnya adalah dia harus punya surat penetapan dulu dari kantor pelayanan pajak gitu ya, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu pasal 17C Undang-Undang KUP. Ya, syaratnya apa? Syaratnya sebenarnya sederhana. Pertama, tentu harus yang namanya baik gitu ya, tepat waktu lapor SPT. Ya. Jadi dalam misalnya 3 tahun terakhir itu harus tepat waktu, nggak boleh telat. Sederhananya gitulah ya. Kemudian untuk SPT masa gitu ya, sepanjang Januari sampai dengan November tahun pajak terakhir sebelum mengajukan permohonan penetapan itu tidak boleh terlambat untuk 3 masa pajak gitu ya, dan nggak boleh 2 masa pajak terlambat berturut-turut. Judulnya juga baik, jadinya kan nggak boleh terlambat. Kalaupun terlambat itu ada timelinenya, nggak boleh 3 kali gitu kayak ya, sekolah aja ya, Kang ya. Rapotnya harus baik gitu nggak boleh ya. terlambat juga, benar-benar. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya itu tidak punya tunggakan pajak gitu ya, kecuali punya izin menunda atau mengangsur. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah laporan keuangannya harus diaudit. Iya, diaudit. Iya dong. Dan ada penilaian biasanya, Kang, ini gimana betul, nih penilaiannya harus wajar tanpa pengecualian. WTP 3 tahun berturut-turut. Ya. Serta tidak dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, syaratnya 5 ini ya, Kang, ya tadi ya. Nah, kalau boleh memenuhi saya ulang lagi kriteria, nggak nih, boleh, Kang? Nggak. Jadi kalau tadi OWP baik itu yang ya. pertama adalah Tepat tepat waktu waktu lapor lapor 3 tahun terakhir. Kemudian SPT untuk masanya. SPT masanya tidak boleh 3 masa pajak terlambat. Iya, dalam 1 tahun ya, untuk Januari sampai dengan November sebelum permohonan Dan penetapan. apalagi nggak boleh nih, yang paling nggak boleh adalah ketika lapor pajaknya 2 masa pajak berturut-turut. Misalnya SPT masa Januari telat, Februarinya juga telat, Nah, itu nggak boleh. gitu ya. Tapi kalau masih 2 kali telat, misalnya Februari boleh, selang-seling boleh, sepanjang totalnya tidak melebihi 3. Iya, Gitu. betul. Nah, yang kemudian juga tidak punya tunggakan pajak. Betul. Kecuali memang izin ya, gitu, menunda atau mengangsur. Jadi harus ada keterangan jelas nih, gitu ya. Nggak boleh tanpa keterangan gitu ya. Kan raportnya baik. Iya, gitu ya. agak-agak ini ya memang ya, ketika kayak kita sekolah aja nih harus baik semua. Yang keempat, laporan keuangannya ini diaudit dan harus WTP 3 tahun berturut-turut, bisa lah semua ya. Bisa. Yang kelima ini tidak dipidana. Ya apalagi ketika 1 sampai 4 aman, ya pasti nomor 5 aman juga. Kan rapotnya baik. Oke. Betul. Nah, untuk mendapatkan penetapan ini kan ada 2 jalur, bisa secara jabatan oleh akun representatifnya atau jalur permohonan. Nah, kalau permohonan, kawan pajak harus mengajukan nih permohonannya ke kantor pajak paling lambat untuk kriteria tertentu ini 17C tanggal 10 Januari. 10 Januari. Tadi juga ada pertanyaan sih sekilas di atas ya. Saya mungkin agak sekolah. Jadi emang kapan ini permohonannya diajukan memang, Kang? Jadi Ini untuk dapat nih kriteria jawabannya. tertentu 17C dapat predikat WP baik itu
permohonan diajukan paling lambat tanggal 10 Januari. Nanti kalau memenuhi syarat dapat SK. Mungkin pertanyaannya, apa untungnya? Betul, gitu kan manfaatnya. Nah, untungnya kawan pajak bisa minta pengembalian pendahuluan yang prosesnya lebih cepat tadi, berapapun nilainya, baik atas SPT tahunan PPH maupun SPT masa PPN. Nanti kan prosedur pengembalian pendahuluan hanya diteliti atas administrasi tadi ya, formal, material, di mana nanti prosesnya lebih cepat gitu ya. Kalau untuk PPH misalnya untuk kriteria tertentu ini 3 bulan tuh prosesnya paling lama. Sedangkan untuk PPN itu 1 bulan. Jadi tadi menjawab pertanyaannya Mas. Ya tadi udah ke scroll dia di atas-atas ya. Pokoknya sudah adalah jawaban-jawabannya ya. Nah, jadi ketika tadi sudah membahas tadi untuk WP baik, dia bisa minta PPH dan PPN-nya lebih cepat. Syaratnya harus mendapatkan SK terlebih dahulu dari kantor pajak. Diajukan paling lambat tanggal 10 Januari. Dan SK-nya itu tidak perlu tiap tahun ya. Ini berlaku sampai dengan dia dicabut gitu. Jadi nggak usah tiap tahun mohon enggak, langsung aja sekali dia berlaku sampai dengan dia dicabut. Betul. Gitu. Ini sangat itu yang pertama ya. 17C atau WP baik. Ya, yang kedua nih Kang Angga, PKP, pengusaha kena pajak risiko rendah. Siapa ya? Mohon maaf nih saya agak susah scrollnya ya. PKP patuh gitu intinya ya. kalau pengusaha kena pajak nih kan berkaitan dengan PPN. Ada istilahnya kalau tadi KUP itu ada wajib pajak baik, ini ada pengusaha kena pajak risiko rendah atau pengusaha kena pajak patuh. Nah, di mana sama seperti yang tadi 17C, dia juga harus mendapatkan SK penetapan. Gitu ya. Syaratnya mungkin ini agak berbeda dengan 17C. Pertama, termasuk dalam pengusaha kena pajak dengan kriteria tertentu. Apa itu kriterianya? Nanti mungkin bisa dilihat di Undang-Undang PN gitu ya. Contohnya adalah misalnya atau di PMK-nya nanti. Misalnya pengusaha yang bergerak di bidang saham, yang sahamnya diperjualbelikan di BEI gitu ya, Bursa Efek Indonesia, atau BUMN atau BUMD, atau PKP Mita, atau Authorized Economic Operator AEO gitu ya, dan sebagainya. Kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu. Jadi jualan pengusaha kena pajak ini melakukan kegiatan usaha tertentu. Misalnya apa? Contohnya ekspor, penyerahan kepada pemungut, misalnya bendahara gitu ya. Kemudian melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak dipungut. Nah, sedangkan untuk SPT-nya seperti apa? SPT-nya itu dalam 12 bulan terakhir selalu tepat waktu. Tepat waktu. Kan judulnya juga PKP patuh. Berarti kan tepat waktu pelaporan SPT masanya. Tentu berikutnya tidak dilakukan penyidikan ataupun bukti permulaan. Gitu. Nah, benefitnya nih Kang Angga ketika sudah menjadi PKP risiko rendah. Jadi kalau sudah dapat SK, disetujui karena memenuhi syarat formal tadi gitu ya. Maka nanti untungnya adalah kawan pajak kalau punya lebih bayar PPN di SPT masanya, itu bisa mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tanpa batasan nilai gitu ya. Mau 10 miliar, 100 miliar gitu ya. Boleh itu diminta setiap bulannya tanpa perlu nunggu akhir tahun. Biasa kan kita kompensasi di akhir tahun baru kita minta restitusi gitu ya. Nah, kalau PKP patuh 9 ayat 4C dia bisa minta setiap bulan. Bayangin tuh, uangnya kan bisa dipakai muter ya. Betul. Jadi untuk PKP patuh ini dia bisa minta lebih bayar PPN-nya tiap masa. Tapi sekali lagi ada syaratnya. Harus punya SK dari kantor pajak. Dan sama SK-nya juga diajukan cukup sekali. Dia berlaku sampai dengan dia dicabut oleh kantor pajak. Ya, jadi ketika dia, misalnya saya nih sebagai pengusaha kena pajak ya Mas Angga, berarti kan saya bisa mengajukan 2 dong. Oh boleh. Jadi wajib pajak baik dan juga PKP patuh. Kalau untuk kriteria tertentu sebenarnya kan dia sudah boleh SPT tahunan dan SPT masa gitu ya. Benar, udah langsung include semuanya ya. Berarti memang pilih aja yang pertama aja, yang penting wajib pajak yang intinya mana kriteria yang cocok dengan karakteristik kawan pajak semua, perusahaan kawan pajak semua. Maka silahkan digunakan jalur yang sudah disediakan. Betul. Nah, yang terakhir nih tadi, ini belum dibahas nih kan. Jadi ketika yang terakhir ini tadi ya, wajib pajak, WP baik sudah, 17C, WP baik sudah, PKP patuh 9N4C Undang-Undang PPN. Nah, terakhir nih yang mungkin paling banyak bersentuhan nih dengan kawan pajak khususnya orang pribadi. Nah, ini nih penting nih kayaknya gongnya nih ya Kang Angga ya. Betul. Yaitu wajib pajak persyaratan tertentu. Nah, bedanya apa gitu ya? Kalau tadi kita bicara risiko rendah, kriteria tertentu, itu kan supaya dapat pengembalian pendahuluan, dia harus punya SK nih, gitu ya. Nah, kalau si WP persyaratan tertentu, ini dia tidak perlu dapat SK dulu. Nggak usah pakai SK, nggak usah minta SK dulu ke kantor pajak. Cuman dilihatnya dari apa? Dari besaran lebih bayarnya.
Oh, gitu. yang lihat nominalnya, Nominalnya. ya. Betul. Misalnya kawan pajak nih tadi jualan Jilbab. gitu ya. Kemudian orang pribadi nih posisinya Ya. ya. Dalam SPT tahunannya ternyata lebih bayar 90 juta. Ya. Nah, maka dia tanpa mengajukan SK pun silahkan aja checklist di SPT tahunannya 17D. Karena yang dibatasi untuk wajib pajak orang pribadi usahawan itu maksimal 100 juta. 100 juta. Untuk wajib pajak persyaratan tertentu. Nah itu kalau untuk orang pribadi. Ya. Terus gimana kalau misalnya Mbak Adel tadi jasa catering, jasa boga gitu ya, tapi mendirikan CV atau Ya. PT gitu ya. Jadi WP badan ya, WP Kang? badan gitu ya konteksnya ya. Nah maka di sini nilai plafonnya persyaratan tertentu itu adalah 1 miliar rupiah. Oh, nilai nominal ininya apa? Lebih bayarnya. Gitu ya. Jadi daripada memilih misalnya 12 bulan restitusi, ya kalau saya memang butuh uangnya Ya. cepet, ya silakan gunakan jalur pengembalian pendahuluan. Sepanjang batasan maksimalnya 1 miliar untuk LB badan. Ya. Nah berikutnya adalah PPH ya, itu ya konteks Ya. PPH. Lalu bagaimana jika ada unsur PPN nih? PPN-nya. Nah, kan pengusaha kena pajak gitu. LB di SPT masanya itu maksimal 5 miliar 5 rupiah. miliar. Nah, mungkin pertanyaannya kalau karyawan gimana nih gitu ya? Bisa juga ya, Bisa ya Kang? kan? Misalnya ya saya lah anggap bukan PNS ya. Saya karyawan biasa di swasta, anak SCBD misalnya gitu ya. Anak Jaksel. Anak Jaksel gitu. Kemudian karena dipotong setiap bulan oleh perusahaan, terus tapi saya juga rajin nih zakat nih gitu ya misalnya. Muslim baik. Muslim baik. Oh, ya. Saya muslim baik. Kang Saya enggak lelaki baik gitu ya, bayar zakat nih. saya bayar zakat Bayar tiap bulan. zakat. Nah, kita kan Ditjen Pajak pemerintah sudah memfasilitasi nih kalau kawan pajak bayar zakat itu boleh loh jadi pengurang penghasilan bruto. Ya. Artinya nanti secara ujungnya dia akan mengurangi besaran pajak yang harus dibayar. Ya. Nah, bisa jadi nih karena misalkan saya anak SCBD dipotong tiap bulan oleh perusahaan karena saya bayar pajak, ternyata jadi lebih bayar. Kena bayar zakat. Oh, bayar zakat ya, ya, bayar betul, zakat. Bayar zakat. Jadi lebih bayar. Jadi lebih bayar. Ternyata anggaplah gitu ya. Anggap ini misalnya Zakatnya nominalnya. banyak ya? Banyak sekali, Ya. nyampe 1 miliar gitu ya. Oh, karena Masya saya Allah. karya saya Karyawan apa ini ya, Kang? Ya udah nggak apa-apa, 1 miliar. Nah, karya saya karyawan untuk WP karyawan, kalau LB-nya itu tidak dibatasi nilai. Kalau tadi kan untuk orang pribadi usahawan 100 juta 100 ya. juta. Kalau karyawan itu tanpa batasan nilai. Jadi Maka berapapun nominalnya. jadi tinggal checklist saja sebenarnya kalau konteks kasusnya seperti tadi di SPT tahunan saya, checklist permohonan pengembalian pendahuluan. Nanti uangnya akan diproses oleh kantor pajak, pengembaliannya lebih cepat dibandingkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan. Gitu. Cuma memang tadi menambahkan saja nih ya kawan pajak dan Kang Angga, ketika kita tadi membayar zakat kita pastikan mempunyai bukti store. Istilahnya bukti penerimaan zakat tuh. Bukti store zakat. Bukti store zakat. BSZ ya. Nah, itu dipastikan betul. kita memang ke lembaga resmi yang milik pemerintah gitu ya, atau yang sudah ditunjuk gitu. Ya, kawan pajak sudah. Jadi ada mengetahui syaratnya ya. lah gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin lanjut ini nih, Kang Angga. kita masalah timeline nih. Betul. Timeline juga perlu ya. Kan ada kejelasan nih kalau saya mengajukan permohonan berapa lama diprosesnya kan Ya. gitu ya. Terus ada efeknya nggak kalau misalkan kantor pajak telat gitu ya. Nah, kalau kita bicara konteksnya adalah pengembalian pendahuluan untuk persyaratan tertentu, kalau orang pribadi itu diprosesnya maksimal 15 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap Ya. gitu ya. Ini juga tadi menjawab pertanyaan gitu ya. Bukan dari SPT-nya dilaporkan, bukan. Ya kan tadi Ya, ada SPT pertanyaannya. dinyatakan lengkap oleh kantor pajak gitu ya. Itu 15 hari. Sedangkan untuk badan ataupun PPN gitu ya, pengusaha kena pajak itu 1 bulan. 1 bulan. Dan lagi-lagi diingatkan bahwa untuk persyaratan tertentu tidak perlu SK. Yang penting nominalnya sesuai dengan yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi kalau memang sudah memenuhi syarat nih, setelah diteliti administrasi Dan- langsung nih Iya, memang lebih kalau bayar. memang ternyata nanti kantor pajak melihat persyaratan formalnya terpenuhi, yang syarat-syarat tadi ya. Kemudian material itu berarti kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau kita bicara aplikasi kan itu udah otomatis tuh, maka minim sekali kesalahan gitu ya. Maka nanti kantor pajak setelah mengecek memang benar ada kelebihan pembayaran, tentu akan menerbitkan sebuah produk hukum. Namanya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau SKP PKP. Jadi SKP nanti ada PKP. produk hukum. Nanti kantor kawan pajak juga akan diminta nomor rekeningnya gitu ya. Jadi langsung ditransfer gitu Betul, ya. ke rekening yang disampaikan Ya, oleh kawan pajak. Betul, nggak diterima cash ya kawan Dan ini pajak. buat kejelasan hukum gitu ya. Kalau misalkan kawan pajak sudah merasa checklist permohonannya
pengembalian pendahuluan, persyaratannya sudah yakin lengkap gitu ya. Ternyata melewati batas waktu yang sudah kita sampaikan, ada 15 hari atau 1 bulan, maka otomatis jika tidak ada SK yang terbit, itu permohonannya dianggap diterima. Gitu ya. Oh, jadi langsung aja nih ya Kang, dianggap permohonannya diterima. Betul. Jadi ada kepastian hukum di sana. Kemudian juga ada jaminan juga nih, kalau kita bicara konteks umum gitu ya, kan kalau misalkan kawan pajak telat nih, bayar pajak, kan ada dendanya. Harus fair dong, kantor pajak juga misalnya kalau telat harus ada dendanya. Nah ini juga ada, biar fair, kantor pajak juga ketika misalnya nanti telat nih, menerbitkan atau memberikan kelebihan pembayarannya, nanti akan ada denda juga. Istilahnya itu kalau di kami namanya imbalan bunga. Ke wajib pajak. Ke wajib pajak. Jadi fair, wajib pajak telat didenda. Kalau kami pun telat menerbitkan produk atau mengembalikan, kami juga ada dendanya berupa imbalan bunga yang akan kami berikan kepada kawan pajak. Gitu ya, udah panjang kali lebarnya, udah setengah jam sebenarnya Kang. Nggak mungkin kita tambah waktu ya sekitar 3 menit atau 5 menit ya untuk dapat. Sebenarnya sih kami juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Tax Army ya yang ada di sini. Jadi kami memang bergantian menjadi host dan narasumber. Namun di sekeliling kami ini juga banyak fungsional penyuluh kantor pusat Direktorat Pajak Humas yang membantu hadir ya di kolom chat ya. Mungkin tadi ada yang bingung, ini saya PBK atau pengembalian pendahuluan. Nah tadi sudah di state juga di situ. Kemudian nih banyak terkait dengan natura dan kenikmatan gitu ya. Nanti kita bahas ya, ada di IG khusus PMK 66 terkait dengan natura. Tunggu saja kapannya nih nanti, semoga segera ya. Tadi juga sudah ada Mas Lintang, Mas Bima nih yang sudah menjawab pertanyaan. Jadi memang khusus di Tax Live episode 96 ini terkait dengan ketika memang wajib pajak tidak memilih pemindah bukuan. Oke, kan? Di awalnya nih tadi kan. Ya intinya ketika misalkan lapor pajak tahunan, di SPT tahunan ataupun di SPT masa ternyata lebih bayar karena penghitungan pajaknya, maka dia punya 2 jalur nanti, pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan ya, jadi memang bukan ngebahas PBK ya. Kalau PBK kan ada salah setor, salah kode jenis pajak gitu ya. Kan kita sudah punya rekaman tax live terkait dengan pemindah bukuan, tinggal dibuka ya, lagi betul. aja. Jadi mungkin kawan pajak yang masih bertanya ini terkait dengan tadi proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Betul. Dengan 2 syarat, dengan 2 jalur. Pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan. Kalau pemeriksaan itu 12 bulan, tapi kalau pengembalian pendahuluan itu jauh lebih cepat, 15 hari sampai dengan 3 bulan bergantung pada kriterianya. Ya, apalagi tadi ketika persyaratan tertentu itu ya bisa 1 bulan untuk PPN-nya. Sebenarnya critical point-nya atau message yang ingin kami sampaikan adalah sebenarnya kawan pajak nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu mungkin merasa risih diperiksa atau mungkin merasa risih ribet. Sebenarnya ada loh jalur yang meminta kelebihan lebih cepat melalui pengembalian pendahuluan tadi gitu ya, tidak melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi suatu saat untuk pengujian boleh dong diperiksa gitu ya, di pos audit namanya. Mungkin seperti itu. Intinya nggak usah ragu, nggak usah takut ribet, ada loh jalurnya. Nanti silahkan disimak jalurnya seperti apa. Ada di PMK 39 tahun 2018 sebagaimana yang udah diterabah terakhir dengan tahun 2021 gitu ya, nanti dilihat jadi saja. Memang terkait tadi intinya adalah ketika ada kelebihan pembayaran pajak di SPT tahunan atau SPT masa. Nanti tinggal pilih jenis pajaknya, kriterianya apakah masuk yang wajib pajak patuh ya. Wajib pajak baik, mohon maaf, 17C PKP atau patuh. PKP patuh 9 ayat 4C atau persyaratan tertentu yang dilihat dari batasan nominal lebih bayar. Ya, mungkin gitu. Betul. Bagi kawan pajak yang ketinggalan di tengah-tengah mungkin bisa nanti lihat rekamannya. Insya Allah tersimpan rapih ya di Dijen Pajak RI di Reels ya. Jadi yang kedua itu bisa lihat dan juga banyak rekaman-rekaman tax live sebelumnya. Betul, gitu ada ya. yang per 05 di Mas Jauki dan Mas Rian membahas tuh terkait dengan sama pengembalian pendahuluan dipercepat untuk orang pribadi 100 juta. Penasaran? Buka lagi historis realnya. Bayangkan lah dari episode 1 sampai 96 gitu ya. Jadi emang sudah banyak rekaman-rekaman terkait dengan aturan-aturan perpajakan. Nah, dan yang penasaran pajak natura sekarang seperti apa? Jangan lupa saksikan di next IG Live ya. Berarti bagian giliran yang lain. Kumpulin pertanyaannya nanti ditanyakan di episode berikutnya. Betul. Oke, jadi memang sekian nih dari kami ya kawan pajak. Terima kasih kepada seluruh kawan pajak yang selalu setia dengan Tax Live setiap hari Kamis ya kawan pajak jam 3 sore. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang ada di sini ya. Namanya Tax Army gitu ya, mirip-mirip BTS lah ya. Mirip-mirip lah ya ala Korea gitu kan, BTS. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kawan pajak, tetap stay tune ya. Betul. Ada 117 yang sudah stay.
Dan kami juga mohon maaf mungkin kalau dalam penyampaian ada kekeliruan gitu betul. ya, atau belibet mungkin gitu ya, atau Ya. salah-salah ucap, mohon maaf. Akhir kata, saya Ada Septika Rina, Dan saya Angga Sukmadani Suara. mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima Terima kasih kasih atas perhatian dan mohon maaf Maaf atas segala kekurangan. Betul. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia Indonesia maju. Oke, sampai jumpa. Sampai Sehat-sehat jumpa selalu. kawan pajak, sehat-sehat selalu.